Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rina Pertama dari Program Studi Teknologi Rekayasa Pemula dengan NPM 24783030 dari kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang network model dalam jaringan. Contohnya langsung saja. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang network modeling pada jaringan. Yang pertama, apa sih network modeling itu sendiri? Menurut saya network modeling itu seperti langkah-langkah atau proses cara untuk um, menjelaskan gimana nih menghubungkan komputer dengan jaringan seperti itu. Gimana caranya biar komputer itu saling berkomunikasi dengan jaringan kayak gitu kan. Nah, di network modeling sendiri itu terbagi jadi dua ya. Ada OSI yaitu Open System Interconnection. Kemudian yang kedua ada TCP atau IP yaitu Transmission Control Protocol, dan IP itu Internet Protokolnya. Dan di sini kita mau ngejelasin perbedaan antara Open System Internet Connection dengan Transmission Control Protocol. Oke, di sini yang pertama itu OSI model. Nah, untuk OSI model sendiri itu dia tuh memiliki 7 modeling lapisan ya, dari application, presentation, session, transport, network, detailing, dan physical. Nah, jadi OSI model ini apa gitu tujuannya? Tujuannya itu dia sebagai tempat kayak buat belajar belajar cara kerja jaringan gitu. Dia tuh lebih ke cara belajar gimana cara kerja jaringan kayak gitu. Nah, dia tuh kan itu tadi memiliki 7 lapisan modeling dari application sampai physical. Nah, sedangkan untuk TCP atau IP model ini itu lebih ke yang apa ya? Yang benar-benar digunain gitu, yang benar-benar dipakai di jaringan saat ini. Nah, kalau di OSI tadi itu kan sudah jarang sih yang gunain pakai kayak gitu. Nah, untuk TCP ini benar-benar digunain untuk dipakai saat ini kayak gitu. Nah, untuk TCP sendiri itu TCP model ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 lapisan ya. Dari application, transport, network, detailing, dan physical. Oke. Di sini saya mau menjelasin dari application dari punya si TCP. Jadi application ini gimana gitu kan maksudnya? Sebentar. Untuk application sendiri di TCP itu cara kerjanya kayak gini dia. Dia tuh meminta request dari klien. Maksudnya klien meminta request ke server. Kemudian kemudian header dari HTTP web server itu mengirim data ke klien, kemudian mengirim data-data yang lain juga ke klien kayak gitu. Nah, cukup kita ketahui berarti kalau di TCP atau IP ini application layernya ini itu dia ini ya apa namanya menggunakan HTTP. Nah, gimana nih contoh penerapan server dengan PC? Di sini saya punya contoh menggunakan aplikasi tracker misalnya. Oke.
Oke. Oke, di sini sudah terlihat ya tampilan dari aplikasinya. Nah, kita kan mau gunain penerapan application layer ya di TCP. Jadi kita tarik PC ini misalnya. Kemudian kita ambil server. Nah, server dan PC. Ini buat klien nih, PC-nya yang tadi. Berarti jadi kita tinggal hubungkan aja nih. Hubungkan ke server. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menambahkan IP-nya. IP server, stop IP connection. Di sini kita tambah 192.168.1.1. Dan selanjutnya untuk isinya IP-nya 192.168.1.2. Oke, berhasil. Nah, ini sudah kita masukin IP-nya, tinggal kita kita sambungin aja IP servernya. Pertama kita menggunakan desktop, command prompt menggunakan ping ya. Pingnya kenapa jadi huruf gede semua? Ping 192.168.1.1. Oke, berhasil. Ini sudah berhasil ya, sudah sukses disampaikan. Kemudian kita hidupin dulu nih. Apa itu namanya? Itu web browsernya. Sorry, servernya dulu. Ngelak lagi. Yang kita hidupin tuh servernya, kan udah kehubung. Kita hidupin servernya itu HTTP. Nah ini kalau misalnya off kita hidupin aja on, terus HTTPS-nya juga sama ini on gitu. Nah, setelah itu setelah dihidupkan HTTP-nya, kita bisa langsung saja merunning di web browser. Ayo. Aduh, kenapa sih ngelakuin? Oke. Oke, di sini ada sedikit kendala ya. Oke. Di sini untuk halaman web browsernya sudah tampil ya. Jadi kita masukin aja nih lokal IP address yang server tadi. Misalnya di sini 192.168.1.1 go. Nah, ini nih. Ini tampilan untuk nanti output dari usernya. Jadi tampilannya ini bakal ngasih tampilan websitenya. Kan si user request nih HTTP. Terus dia server ini ngasih output ke klien yaitu website ini, hasil websitenya. Nah, kita juga bisa ngedit di aplikasi ini untuk mengedit tampilan indeks HTML-nya. Kita klik edit dari server. Nah, kan sudah saya klik edit tadi, indeks HTML, edit. Nah, di sini kita edit lagi itu di bagian saya ulang. Untuk ngedit itu kita klik service, terus HTTP, kemudian indeks HTML nih, kita edit, chat, terus di sini bisa kita edit. Misalnya halo gitu. Halo. Selamat datang. Terus kita hapus.
aku yang nah misalnya kayak gini, kita save aja nih. Oke, nolak lagi. Aduh, nolak ya. Oke, kan sudah diganti. Terus apakah benar bakal berubah? Kita pencet go lagi. Nah, ini sudah terganti ya. Selamat datang ke Instagram. Nah, untuk penulisannya itu bakal terganti. Itu. Oke. Jadi kesimpulannya untuk server dari klien ke PC, klien ke PC, dari klien ke server ini untuk praktik simulasinya berhasil ya. Untuk aplikasi layar dan seterusnya kita lanjut untuk yang namanya apa nih? Setelah aplikasi layar ada trannya namanya transport. Nah, transport ini apa? Transport ini itu fungsinya untuk memulihin error, mulihin error gimana? Mulihin error pada aplikasi layar yang sebelumnya tadi. Kalau misalnya terjadi error, maka transport ini fungsinya sebagai mengendalikan errornya itu supaya dia pulih kembali. Terus cara kerjanya gimana? Dia ini bisa menggunakan TCP dan UDP. Nah, untuk cara kerjanya tuh gimana? Di sini saya besarin dikit ya. Di sini, nah sama seperti aplikasi layar, si klien ini minta request dan web server bakal ngasih outputnya ke klien. Nah, kalau misal terjadi error nih, seperti header-header, di sini kan ada terdapat 3 header. Di sini ada header yang pertama berhasil dan header kedua gagal. Terus gimana cara si transport ini bekerja? Caranya itu yaitu dia bakal ngasih kesempatan ke klien ngasih inputan lagi. Ngasih inputan gimana maksudnya? Inputan request lagi. Jadi request ulang kayak tadi di sini ini dia bakal request ulang. Kalau misalnya terjadi error ya, dia bakal request ulang apa yang diinginkan dari si kliennya. Dia bakal request ulang. Nah, sampai hasilnya itu berhasil. Nah, jadi perbedaannya itu untuk transport dan juga application. Jadi transport ini digunakan buat memperbaiki error pada recovery-nya. Jadi dia cara kerjanya ngasih kesempatan lagi untuk klien ngasih request dan dijalankan sistem itu supaya kembali menampilkan layar. Jika terjadi error kayak gitu, maka itu kegunaan dari transport layar di TCP tersebut. Oke, yang selanjutnya tadi transport, sekarang network. Selanjutnya untuk network ini dia itu gunanya tuh nentuin rute seperti paket. Ya, untuk network ini itu dia seperti paket ya, cara kerjanya dia seperti routing. Kayak misalnya dia akan misalnya terdapat PC terdapat switch dengan beberapa PC yang banyak, kemudian ada switch kedua juga dengan beberapa PC yang banyak dengan perbedaan blok subnet yang berbeda. Nah, di sini network ini dapat bekerja sebagai routernya, sebagai pencari alamatnya gitu, alamat IP-nya. Dia membantu mengirimkan paket antar jaringan dari misalnya dari si PC terus nyambung ke switch terdekat, terus dilanjut ke bagian router dan sampai
Ya, setelah masuk ke router, itu bisa dihubungkan antara output yang ingin diinginkan seperti itu. Misalnya PC PC mana ya? Sebentar. Sebentar, ini jaringannya. Jadi untuk networknya ini dia seperti kantor pos. Dia ngirimkan ke alamat alamat, jadi tempatkan ke satu tempat dulu, ke tempat yang lain, kemudian sampai ke outputnya. Seperti itu. Nah, di network sendiri itu memiliki beberapa lapisan protokol ya. Dia bisa IP sebagai protokol internet, ini yang utamanya. Kemudian ada ya, IP-nya ada berapa jenis, IPv4, IP versi 6, dan untuk pelacakan ping atau rutenya itu dia ada yang namanya ICMP, itu sebagai pelacakan router. Nah, untuk network access ini tuh kayak alamat IP lah sebagai kantor pos itu misalnya kayak gini. Kurang lebih menurut pemahaman saya dia tuh seperti eh, tukang paket kantor pos kayak gitu. Dia misalnya di sini ada switch, ini PC, ini router, ini switch, ini PC. Nah, kan ini beda blok tuh kan. Gimana caranya nentuin tahapan supaya ini ke sini, ke PC tersebut, mengambil data PC tersebut. Jadi, dia tuh bakal ke tempat switch dulu. Nah, switch terdekatnya kan ini, switch terdekat yang digunakan. Kemudian dia bakal ke router. Nah, ini sama aja ke switch dan router. Nah, si routernya ini bahkan menghubungkan, digunakan untuk menghubungkan antara PC ini dengan PC ini. Jadi bakal mendapat informasi nih si PC ini ke PC ini, mendapatkan bisa membagi data dan informasi. Kurang lebih kayak gitu menurut pandangan saya. Nah, setelah apa yang tadi network ya? Network itu ada yang namanya physical layer. Nah, di physical layer ini sebagai lapisan fisik hardware-nya. Misalnya ini ada PC nih, contohnya nih, PC pertama, PC kedua. Gimana nyambunginnya? Yaitu pakai kabel UTP. Nah, itu dia. Jadi itu yang namanya physical layer, lapisan fisiknya. Nah, selain physical layer ada yang namanya data link. Jadi apa itu data link? Data link itu sebagai jalan rayanya. Kalau lalu lintasnya gitu. Kalau di physical layer kan sebagai jalan rayanya, sebagai namanya hardware-nya itu, sebagai penyambung kabel UTP-nya. Kemudian untuk data link ini sebagai aturan lalu lintasnya, aturan aturan alamat fisiknya ini gimana? Dia tuh memastikan datanya itu sampai ke perangkat yang tepat di jaringan lokal yang ditentukan kayak gitu. Jadi singkatnya itu dia digunakan untuk MAC address, alamat fisik kartu jaringan sebagai aturan atau sebagai tempat lalu lintasnya lah, untuk mastiin data itu sampai ke target perangkat yang ingin ditujukan kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya, kan tadi udah nih selesai dari si TCP. TCP ini dari application, transport, network, data link, dan physical sudah saya jelasin. Nah, kemudian ada nih satu lagi yang namanya itu prosesnya, proses ngambil-ngambil datanya ini gimana. Ada yang namanya encapsulation dan decapsulation. Nah, apa ini maksudnya?
Kalau ends calculation itu sebagai wadah untuk mengumpulkan data dengan beberapa header-header. Nah, ini header nih, header, ini header, ini header. Nah, ini ada beberapa header. Nah, mungkin saya mau ngejelasin ke encapsulation dulu. Nah, untuk yang pertama, dia itu kan ada header data, mengumpulkan data-data gitu kan. Ini sebagai proses application kita awal tadi. Ini sebagai proses application. Oke, application di TCP tadi. Nah, ini sebagai proses applicationnya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada transport. Nah, jadi transport ini di bagian transport dia tuh menambahkan header lagi TCP. Nah, nambahin header lagi TCP prosesnya kan. Kemudian yang selanjutnya ada network. Nah, di network ini saya tulisnya salah. Network gimana ya? Gini deh. Network gitu. Nah, di network ini, internet ini nambahin lagi header, satu header yaitu IP yang ini. Nambahin satu lagi header IP. Nah, terus yang terakhir ada data link tadi. Data link sama physical tadi. Data link. Nah, untuk data link sendiri ini ada headernya ditambahin lagi data link di sini. Header data link, tambah lagi tuh headernya. Oke. Dan pas terakhir ini ada yang namanya selain header ada yang namanya trailer. Nah, trailer ini sebagai akhirannya itu trailer data link kayak gitu. Nah, mungkin itu untuk konsep dari encapsulation gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya decipher. Gimana maksudnya decipher ini? Decipher ini itu decapsulation, tahapan decapsulation atau bisa dibilang lawan dari encapsulation gitu. Lawan dari encapsulation dia tuh kebalikannya. Nah, gimana sih maksudnya? Saya mungkin kasih contohnya aja. Saya juga agak bingung menjelasinnya. Nah, berarti setelah data link ini dapat nih ya, data link ini itu nanti membuat yang namanya bilangan biner kayak bilangan biner kayak 10 10 kayak gitu. Nah, setelah menghasilkan data biner itu bakal dikirim ke receiver PC kedua ini misalnya. Ini PC kedua. Ini outputnya ya. Ini PC ke satu dia ngirim PC satu. Nah, ini inputnya PC satu, ini PC kedua outputnya. Jadi untuk tahapannya itu dia berbeda, bukan menambahkan, malahan seperti menghilangkan untuk mencapai data yang satu. Misalnya tahap yang pertama dia eh, sudah melakukan data link, kemudian eh, data linknya di ini sudah dilihat seperti bukan apa ya, sudah terdata gitu, sudah ini dicoret. Dia tuh kayak bertahap dari data link, kemudian IP-nya dihapus, bukan dihapus, apa ya, ya seperti itu dijalankan. Setelah dijalankan itu nanti dihapus, dihilangkan gitu kan tahapannya. Kemudian IP juga, TCP juga sampai data. Nah, jadi tujuannya itu dia mencapai si datanya ini, si satu datanya ini. Dari data link, network, transport sampai application sampai mencapai data. Jadi dari bawah sampai ke data kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.